Halo sedulur, selamat berjumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengulas dan menceritakan kembali sebuah film yang menguras adrenalin kita. Judulnya Jason Goes to Hell, The Final Friday. Film berawal dari seorang anak kecil yang berumur 11 tahun bernama Jason yang tewas tenggelam di danau kristal akibat kelalaian sang pemandu camp. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Sang ibu pun membalas dendam atas kematian anaknya. Seiring berjalannya waktu, ibu Jason tewas dibunuh oleh kru pemandu camp. Balas dendam pun dimulai oleh Jason. Tragisnya, pembunuhan dan pembantaian itu selalu terjadi di hari Jumat. Dari sinilah awal film dimulai. Penasaran? Yuk simak alur cerita pendek selengkapnya. Film dibuka dengan keheningan danau kristal yang konon terkenal angker. Sebuah mobil melaju dengan kencangnya. Seorang wanita menuju sebuah rumah, membuka pintu dan menghidupkan lampu. Namun meletus. Ia pun ke samping rumah untuk mencari sesuatu agar lampu terang kembali. Akhirnya lampu dan tangga didapat. Namun di saat mau kembali, pintu di sampingnya tertutup dengan sendirinya. Ia terkejut. Dicarilah siapa yang menutupnya, namun tak ada siapapun. Ia kembali lagi ke ruang utama, dan ruang pun menjadi terang benderang. Di saat sedang mandi, tiba-tiba lampunya padam. Dicarilah siapa yang telah memadamkannya. Melihat sekitarnya, namun tiada siapa-siapa. Saat akan kembali ke kamar mandi, sosok misterius mendebasnya dari belakang dan golok. Di saat akan ditebas kembali, saat itu pula lampu sorot menyala. Ternyata itu sebuah perangkap. Sosok misterius itu diberondong puluhan tembakan. Masih tidak roboh juga, diledakkanlah sosok misterius itu, dan akhirnya tubuh itu hancur berkeping-keping, menyisakan batok kepala dan jantung yang masih berdegup. Dari kejauhan, seseorang mengintai kejadian itu, dan tubuh yang hancur itu bernama Jason. Petugas medis bernama Phil membawa mayat Jason ke kamar mayat. Tentunya dia sudah mencuci tangan pakai sabun. Sebelum masuk ke ruang karantina, ia diperiksa identitasnya. Phil membuka kantong mayat dan menelitinya, termasuk tengkorak tempat Jason. Jantung yang 2 kali lipat lebih besar dari jantung manusia itu berdegup semakin kencang. Phil terhipnotis dan jantung itu pun dimakan. Kini Phil telah dirasuki roh jahat Jason. Di tempat yang sama, rekan kerjanya masuk ke ruang autopsi. Tatapan mata Jason telah berubah liar. Aura membunuhnya sangat kuat. Sonde yang dipegangnya pun ditunjukkan ke temannya. Mak jelek. Sonde itu langsung ditusukkan ke jantungnya dan mati. Giliran 2 security yang menjadi sasarannya dan tewas juga. Atas kematian 2 security dan 1 petugas medis, gemparlah dunia dalam berita Amerika. Scene berpindah di mana seorang wanita terkejut atas berita itu. Namanya Diana. Diana menawarkan menu ke pelanggan, sebut saja Duke. Jawaban Duke justru mengingatkan jika Jason belum mati dan kamu sebenarnya sudah tahu, katanya. Seorang polisi mendengar percakapan mereka dan menghampirinya. Ia tersinggung atas ucapan Duke yang mengatakan jika Diana willnya komisaris itu, dan Duke ditangkap karena ujaran kebencian. Terlihat sebuah mobil sedang melintas. Di dalamnya ada seseorang, sebut saja Stephen. Di saat lagi asyik bernyanyi, ia dihadang oleh beberapa orang yang sedang mencari tumpangan. Stephen tidak keberatan dan
mereka pun diantar hingga ke tujuan, yaitu ke Danau Kristal. Sebagai rasa terima kasih, Stephen dibayar dengan kecupan. Sweet. Di waktu yang sama, mereka asik dengan dunianya masing-masing di pinggir Danau Kristal. Di dalam tenda, ada yang lagi kikuk-kikuk. Disinari indahnya cahaya rembulan. Dan wanita yang di luar lagi bersantui juga. Tanpa disadari olehnya, Jason menyerangnya dari belakang. Dan dalam sekejap, tewaslah wanita itu. Giliran pria dan wanita yang ada di tenda, sekali tebas, tewaslah mereka seketika dengan kondisi mengenaskan. Scene berpindah di restoran burger. Saat itu, Diana sedang diintai oleh Jason. Seorang polisi tiba-tiba sudah berada di depannya. Sebut saja Josh. Diana terkejut bukan main. Di waktu yang bersamaan, datang pula seorang wanita cantik yang ternyata Willnya Josh. Jason yang sejak tadi mengintai mangsanya, sekali jepit, remuklah leher wanita itu. Tampak Jason lagi mengasah belatinya. Yang diikat adalah Josh. Jason pun menyumpal mulut Josh serta membelah dadanya, mengganti jantung Josh dengan jantung Jason. Scene berpindah di rumah Diana. Ia terburu-buru mendengar dering telepon. Ternyata yang menelpon adalah putrinya. Sebut saja Jessica. Selanjutnya saya sebut Jess ya teman-teman. Di saat Diana lagi asik ngobrol, muncullah Josh yang sudah dirasuki roh jahat Jason. Jason pun akan membunuh Diana. Diana terkejut. Terlihat di cermin ternyata bukan wajah Josh lagi, namun Jason. Ia pun mengambil pistol yang ada di laci. Ditembaklah kepala Jason. Robohlah Jason. Diana tampak lega, namun tiba-tiba mata Josh terbuka dan meraih kaki Diana. Di saat Jason akan memindahkan roh jahatnya ke Diana, datanglah Stephen untuk menolong. Tapi naas, sekali dipegang, tubuh Stephen langsung dilemparnya. Saat itu, Jason melihat pisau dapur. Dilemparkanlah ke arah Diana dan mengenai jantungnya. Di saat Stephen yang saat itu juga akan dibantai, Josh terkejut dengan mukanya sendiri di cermin yang telah berubah menjadi Jason. Kesempatan itu enggak disia-siakan oleh Stephen. Ia menancapkan sebatang besi dari belakang hingga tembus, menabrak jendela kaca dan jatuh di halaman rumah. Di saat Stephen mencoba menolong Diana, datanglah seorang polisi dan menuduh Stephen yang membunuhnya. Stephen mengelak dengan mencari bukti yang membunuh Diana di luar halaman, namun sudah tidak ada. Scene berpindah di kantor polisi. Stephen diinterogasi oleh temannya sendiri. Walau demikian, Stephen tetap dinyatakan bersalah dan sebagai pembunuh Diana. Di sel penjara, Stephen bertemu dengan Duke. Setelah ngobrol panjang kali lebar, Duke merencanakan pelarian Stephen. Siasat pun diaturnya. Stephen berteriak-teriak seolah-olah tangannya kesakitan. Sontak, petugas menghampirinya. Di saat lengah, polisi itu pun termakan siasatnya dan diancam dengan pistolnya sendiri. Stephen pun bebas, dan petugas itu kini berada di dalam penjara. Gantian Oi. Scene berpindah di restoran burger, di mana saat itu Jess mau menitipkan bayinya. Pemilik restoran itu pun menyuruhnya tinggal di belakang. Kebetulan Stephen ada di sana juga, dan Stephen bertemu dengan salah satu karyawan burger. Jika mau klarifikasi atas kematian Diana, dia ada di sana. Sampailah Stephen di rumah itu. Tampak aroma angker pun sangat terasa. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Stephen memeriksa sekeliling rumah Jessica. Di saat itu, terdengar langkah orang masuk. Stephen pun bersembunyi. Namun, dia terperosok karena papan kayu yang dipijaknya sudah rapuh. Saat kekasih Jess masuk, yang berprofesi sebagai reporter, sebut saja Robert, dia lagi asyik menerima telepon.
Tiba-tiba datanglah Jason dari arah belakang dan langsung mencekik Robert untuk memindah roh jahatnya. Stephen mengetahui hal itu. Tampak tubuh Josh meleleh setelah monster roh jahat Jason berpindah ke Robert. Robert pun bangun. Kini dia telah dirasuki monster roh jahat Jason. Saat mandi, sambil menangisi ibunya yang tewas, Jess dikejutkan dengan lampu yang padam. Dia bergegas mencari senter yang ada di mobilnya. Namun tiba-tiba Jason sudah di depannya. Dan Jason berusaha untuk memindah monster ke tubuh Jessica. Sebelum berpindah, Stephen langsung menonjok muka Jason. Steve dan Jess kabur dengan mobilnya. Tiba-tiba Jason sudah muncul di depannya. Tanpa ampun, Stephen langsung menabrak dan melindas tubuh Jason berulang kali. Setelah itu, mereka kabur. Di tengah jalan, Stephen menghentikan laju mobilnya karena Jess meracau terus. Dan kini Jess sudah berganti posisi serta Stephen disingkirkan dari mobil. Tiba di kantor polisi, dia melapor jika pembunuh ibunya ada di jalan. Polisi tiba di TKP. Tanpa banyak cakap, ditonjoklah muka Steve berkali-kali. Maklumlah, polisi itu kan pernah ditipu saat di penjara, Telur. Di tempat lain, Jason tiba di kantor polisi. Petugas yang lagi piket langsung dilemparnya dan mencari Jess. Di saat Jason hampir saja memindah roh jahatnya, komisaris polisi menyadarinya dan langsung ke arah Jason. Namun, sekali tonjok, mukanya langsung bonyok. Di waktu yang bersamaan, Steve tiba di kantor polisi dan terkejut dengan kejadian yang ada di depannya. Dia merampas pistol polisi di sampingnya dan langsung menembak tubuh Jason beberapa kali dan terakhir di kepalanya. Di saat dua polisi memeriksa tubuh Jason, ternyata Jason itu hidup kembali dan langsung membenturkan dua kepala polisi itu hingga penyok berlumur darah. Satu polisi lagi lari ketakutan hingga melewati penjara. Saat itulah Duke menjegal polisi itu dan Duke pun kabur. Tiba di restoran, Steve dan Jess akan mengambil bayinya. Pemilik restoran menodongkan pistolnya ke Stephen. Stephen menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Pemilik restoran pun paham. Seseorang keluar memainkan pistol bak koboi profesional. Dia menghampiri Jason. Namun naas, jari-jarinya langsung dipatahkannya dan dia pun terbunuh. Di dalam restoran, Jason membantai siapapun yang menghalanginya. Seluruh karyawan jadi korban. Pemilik restoran mencoba menolong, namun sekali tonjok, giginya pun langsung rontok. Puas membantai, Jason langsung mencengkram rambut Jessica yang lagi bersembunyi. Seorang karyawan mengambil batang besi, mak jelek. Sialnya, batang besi itu menjadi senjata makan tuan. Tubuh karyawan serta Jason pun sempoyongan dan roboh. Jess meninggalkan Steve dengan tergesa-gesa. Stephen membaca pesan yang ditulis Duke untuk Jess. Dan Stephen pun bergegas ke alamat tersebut. Tiba di rumahnya, Jess bertemu dengan Duke yang lagi menggendong bayinya. Sambil menancapkan belati ke meja, Duke menyerahkan bayi itu. Dan belati tadi yang ada di meja dilemparkannya ke arah Jess. Saat dipegang, belati itu pun bertambah panjang dan mengeluarkan cahaya. Duke menjelaskan, hanya dengan belati itulah Jason mati selamanya. Scene berpindah di restoran, lokasi pembantaian tadi. Seseorang masuk dan mengamati sekitarnya. Namun tiba-tiba, sosok wajah mengejutkannya. Di tempat lain, Jess melihat ada seseorang datang. Namun apes bagi Duke. Papan yang dipijaknya rapuh dan terperosok ke bawah. Di saat Jess sedang akan menolong Duke, datang kepala polisi. Jess terkejut. Tangannya terlepas dan Duke jatuh lagi. Pahanya tertusuk batang besi. Di saat yang bersamaan pula, datang petugas polisi lain.
menyuruh meletakkan senjata. Saat Jess panik, belati di tangannya menusuk tubuh kepala polisi, serta belati di tangannya pun terlepas. Polisi yang datang belakangan akan memindahkan monster roh jahat Jason ke bayi itu. Belum sempat berpindah, Stephen langsung menebas leher polisi dengan parang dan langsung roboh. Dari lehernya keluarlah makhluk mengerikan yang kini telah berubah menjadi bayi monster. Saat Stephen kebingungan, monster itu pun langsung mengarah ke muka Stephen. Namun dengan cekatan, dibantinglah bayi monster itu. Di saat yang genting, Steve dan Jessica menolong Doug yang ada di bawah. Tiba-tiba muncul sosok Jason dari bawah yang telah masuk ke tubuh Diana. Dan kini Jason terlahir kembali. Doug mengalihkan perhatian Jason, memborgol tangan Jason dan tangannya sendiri. Namun tidak berlangsung lama, tangan Jason lepas dari borgol dan langsung membunuh Doug. Jessica mengambil belatinya dan menusuk dada Jason tepat saat dia akan membunuh Stephen. Walau Jason dibogem berkali-kali oleh Stephen, belum roboh juga. Melihat hal itu, Jessica sadar jika belatinya belum sepenuhnya menembus jantung Jason. Dengan sekali tendangan, belati itu tembus ke jantung Jason. Saat itu muncullah cahaya putih. Dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan monster menarik Jason ke neraka. Namun Jason mencoba untuk membawa Stephen bersamanya. Jessica menyelamatkan Stephen agar tidak ketarik ke dalam, dan Jason pun tenggelam. Stephen dan Jessica selamat beserta bayinya. Tiba-tiba muncullah tangan monster dari dalam tanah dan film pun buyar.